Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalani rutinitas kehidupan kita sebagai manusia di alam dunia. Di samping hal demikian, tidak boleh kita lupakan tugas kita sebagai manusia. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diperintahkan untuk imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Seringkali apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang berat untuk dilakukan. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan, hal yang sulit kita lakukan, berbeda dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang kita inginkan. Seandainya sempat terbesit dalam pikiran kita, sempat terdetik dalam rasa kita, keinginan untuk melanggar aturan Allah, melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut, asalkan kita paham rumusnya dan bisa mengaplikasikan rumus ini. Sehingga dengan demikian, bahasan singkat yang akan saya angkat pada tema kali ini memiliki judul Rumus Boleh Maksiat dan Dosa Tanpa Mendapat Siksa. Dan rumus ini ditukil dari kitab At-Tawabin, di mana dalam kitab At-Tawabin ada salah satu kisah inspiratif yang menjelaskan bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang ahli maksiat yang datang kepada seorang waliullah, dan waliullah tersebut bernama Ibrahim bin Adham. Beliau memiliki gelar Tabibul Qalb, yakni tabib hati, seorang yang ahli dalam mengobati masalah hati. Nah, ketika ahli maksiat tersebut datang kepada waliullah tersebut, ia menyatakan suatu pernyataan dan menanyakan suatu pertanyaan, di mana pernyataan yang ia sampaikan adalah, inni rajulun musyrifun alam nafsi. Sungguh aku adalah orang yang melampaui batas dalam menjalani kehidupanku. Aku selalu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari saja aku tidak bisa bila tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus aku lakukan? Apakah bisa aku bermaksiat tapi diringankan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawablah dengan tenang oleh Ibrahim bin Adham. Dengan lantunan hikmahnya beliau mengatakan, engkau boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan engkau bisa bermaksiat sepuasnya. Akan tetapi bila mana itu pun bisa engkau pahami satu rumus saja dari sekian rumus yang ada dan bisa diaplikasikan rumus tersebut dalam kehidupan yang kau jalani. Nah, dengan Ibrahim bin Adham mengatakan demikian, maka bergembiralah seorang ahli maksiat tersebut dan bertanya kembali, wah subhanallah, apa itu rumusnya? Lalu dijawab oleh Ibrahim bin Adham, rumus yang pertama, idza aradta an ta'siyallaha fa'sah walakin la taskun fi ardihi. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, apabila engkau ingin melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silakan lakukan. Akan tetapi janganlah engkau berdiam diri di buminya Allah. Nah, mendengar hal demikian, pemuda tadi langsung kebingungan. Wah, ini suatu hal yang sangat sulit dilakukan, berat untuk dilakukan. Bila seperti itu yang kau rasakan, kata Ibrahim bin Adham, maka engkau harus pahami bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemuliaan Allah lah segala apa-apa yang ada di langit dan bumi. Lalu pemuda tadi melanjutkan, kalau begitu lanjutkanlah rumus selanjutnya. Barangkali aku bisa lakukan dan aplikasikan rumus tersebut. Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, rumus yang selanjutnya adalah idza aradta an ta'siyallaha fa'sah walakin la ta'kul min rizqihi. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, apabila engkau ingin melanggar aturan Allah, apabila engkau ingin melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka silakanlah lakukanlah. Akan tetapi janganlah engkau memakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah demikian, masih kebingungan pula pemuda ahli maksiat tadi. Wah, apakah mungkin aku bisa mendapatkan rezeki dari apa-apa yang tidak diberikan oleh Allah? Kalau misalkan engkau sudah berpikiran seperti itu, maka engkau harus pahami bahwa ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rezeki kepada setiap manusia. Kalau begitu, coba lanjutkan rumus yang selanjutnya, kata pemuda ahli maksiat tadi.
Rumus selanjutnya, idza aradta an ta'siyallaha fa'sa, walakin la ta'si fi makanin yarakallahu fi. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, engkau ingin melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silakan lakukanlah. Akan tetapi janganlah engkau bermaksiat di tempat yang Allah melihatmu. Seketika pemuda tadi lebih kebingungan lagi. Apakah mungkin ada suatu tempat yang Allah tidak melihatku? Dijawablah oleh Ibrahim bin Adham, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan sejatinya engkau sebagai manusia tidak mengetahui apa-apa yang Allah ketahui. Nah, dari sini kalau misalkan diibaratkan, ini ibarat kita memiliki pegawai yang telah kita beri pegawai tersebut tempat tinggal, kita gaji pegawai tersebut, kita baik-baiki, tapi yang dilakukan oleh pegawai tadi adalah melanggar aturan-aturan kita, tidak baik kepada kita, malah berbuat kerusakan di depan kita. Apa yang kita rasakan? Pasti kita merasa marah, dan pada kebiasaannya yang kita lakukan adalah memecat pegawai tersebut. Begitu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka apabila dimaksiati, terlebih lagi dimaksiati oleh manusia. Kalau begitu, itu tidak mungkin aku lakukan, kata pemuda tadi. Maka lanjutkanlah kepada rumus selanjutnya. Rumus yang selanjutnya, kata Ibrahim bin Adham, idza ja'akal malakal maut, apabila datang kepadamu malaikat maut, malaikat Ijrail, liyaqbidu ruhik, yang ingin mencabut nyawamu, fakullahu, maka katakanlah kepada malaikat tersebut, akhirni hatta atubu taubatan nasuha wa amalallahu amalan solihah. Akhirkanlah, tundalah terlebih dahulu sampai aku bertaubat kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh. Kemudian yang dikatakan pemuda ahli maksiat tadi, apakah mungkin hal demikian terjadi, katanya. Dijawablah oleh Ibrahim bin Adham, hal demikian tidaklah mungkin, karena walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin ajal ketika setelah mendatangi seseorang itu ditunda atau dipercepat. Wah, ini sangat sulit sekali, kata pemuda ahli maksiat tadi. Lanjutkanlah rumus yang terakhir, apakah mungkin ini bisa aku lakukan dan bisa aku aplikasikan sehingga aku bisa bermaksiat? Dijawablah oleh Ibrahim bin Adham, baiklah, rumus yang selanjutnya atau rumus yang terakhir adalah idza ja'atka zabaniyah yaumal qiyamah, apabila datang kepadamu malaikat zabaniyah pada hari kiamat, liyakhudhunaka ilan nar, dan akan menggiringmu kepada neraka, membawamu ke dalam jurang api neraka, fala tadhhab ma'ahum, maka jangan engkau ikuti ajakannya, larilah, pergilah dan masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mendengar hal yang terakhir, rumus yang terakhir ini, pemuda tadi sangat kebingungan sekali dan mendetikkan atau meneteskan air mata serta mengatakan hasbi hasbi fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Di sana baru terketuklah hati orang yang ahli maksiat tadi dan merasa bahwa tidak mungkin melakukan bermaksiat yang mana tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika dalam menjalani kehidupan keselanjutannya, pemuda tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amal-amal soleh dan melakukan amal ibadah yang baik-baik serta berakhir dengan husnul khatimah. Hal demikian yang disebutkan tadi ini bisa menjadi tips untuk kita ketika kita ingin melakukan maksiat, ketika kita terbesit untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita renungkan, kita pikirkan apa-apa yang tadi disebutkan kelima rumus tadi. Apabila hati kita masih tidak tersentuh, apabila hati kita masih tidak takut, maka di sini ada yang salah dengan hati kita. Dan keadaan hati kita saat ini sedang kotor ketika kita setelahnya merenungkan hal demikian, tidak ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus cepat-cepat mengobati keadaan hati tersebut. Kita berkumpul dalam lingkungan orang-orang soleh, dalam lingkungan orang-orang yang selalu melakukan amal-amal kebaikan, agar kita bisa terbawa melakukan amal tersebut dan kita tidak terus melakukan amal-amal buruk yang mana notabene di sini adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak cepat obati penyakit tersebut, maka dikhawatirkan kita mati atau kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Itulah, semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Semoga bisa diambil manfaatnya, buang yang buruk dan ambil yang baik-baik dari apa yang dikatakan. Kafaitu minni fi hadal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah